Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya setiap kita ada dalam berkat Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Walaupun mungkin kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan hadir dimanapun kita berada. Saudara dikasih Tuhan, saat ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Karena hari ini kita percaya bahwa ini momen di mana kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Dan saya percaya bahwa kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita di Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Judul perikopnya Yesus mati, saya akan bacakan buat kita semua. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan beri Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit, dan sudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur dan sudah lalu masuk ke kota kudus dan menembakkan diri kepada banyak orang. Kepada kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebulun. Sudah dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran ini yang kita baca. Kita akan memperingati Jumat Agung yang luar biasa di tahun 2020 ini. Mungkin berbeda di tahun-tahun yang sebelumnya, tapi saya percaya berkatnya ya Tuhan itu luar biasa. Nah, apa arti penyalipan dari Kristus? Bahwa saya mau katakan begini, ketika penyalipan itu ada, artinya ada keselamatan yang Tuhan berikan buat umat manusia. Kita tahu ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengalami kematian kekal yang Tuhan nyatakan untuk mereka. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancang sebuah karya keselamatan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak ini kasih Tuhan, apa yang kita bisa belajar bahwa dosa adalah menjadi penghalang bagi hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau kita melihat Matius 27 ayat 46 berkata bahwa Yesus berkata sebelum menyerahkannya berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Allah meninggalkan Yesus, bukan. Tetapi ketika itu Yesus menanggung seluruh dosa manusia. Sehingga apa? Sehingga Allah memalingkan wajahnya karena dosa itu. Karena Allah adalah Allah yang kudus, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan oleh karena dosa itu, sehingga Allah memalingkan, Allah tidak berkenan kepada Yesus yang waktu itu menanggung seluruh dosa manusia. Itu artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dosa adalah kematian yang harus diterima oleh manusia. Tidak ada cara lain. Tuhan sangat mengasihi manusia, sehingga Allah merancang sebuah karya keselamatan jauh sebelum Yesus lahir, dan itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, dosa manusia bisa diampuni dengan penumpahan darah, yaitu darah anak domba, yaitu siapa? Darah Kristus Yesus. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 21, bagaimana Allah ketika tahu bahwa manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya ada darah yang dikorbankan, ada darah yang dicucurkan untuk penebusan dosa itu. Dan itu berlaku ketika Yesus ada di dalam dunia itu. Dia punya misi yang jelas, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dosa itu harus dihapuskan oleh cucuran darah, itu darah Kristus. Yesus menanggung seluruh dosa manusia, sehingga ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, dia dosanya diampuni dan dia beroleh hidup yang kekal. Bapak ini saudara dikasih Tuhan, kita percaya kebenaran ini, bahwa dosa adalah menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Dosa adalah menjadi jarak antara manusia
dengan Tuhan. Dosalah yang membuat manusia itu mengalami seluruh penderitaan yang harus dia alami. Bapak yang kasih Tuhan, mari di saat Jumat Agung ini kita disadarkan kembali untuk mengakui, bertobat sungguh-sungguh akan dosa dan pelanggaran kita. Kenapa? Tuhan berikan salib buat kita. Tuhan berikan keselamatan buat kita melalui penyalipan Kristus di kayu salib. Bapak yang kasih Tuhan, ingat, dosa menjadi penghalang untuk Allah berkenan. Dosa menjadi penghalang untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan ingatkan kembali untuk setiap kita untuk kembali lagi kepada panggilan semula, yaitu menjadi orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu penyalipan Kristus berarti adanya keselamatan. Penyalipan Kristus artinya dosa yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan itu dihapuskan. Dan caranya gimana? Tidak cara lain, melalui darah Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian penyalipan Kristus, apa arti penyalipan Kristus buat kita? Penyalipan Kristus artinya adalah kematian Yesus adalah cara Tuhan untuk memulihkan hubungan dengan manusia. Matius 27 ayat 51 tadi kita sudah baca bersama-sama bagaimana Allah memulihkan seluruh hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya tidak ada penghalang lagi untuk manusia mengalami keselamatan. Tidak ada lagi penghalang untuk manusia bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kematian Yesus adalah cara Tuhan untuk memulihkan hubungan dengan manusia. Hubungan kita harus pulih. Untuk itu harus menerima kematian Yesus menjadi rema dalam hidup kita. Apa maksudnya penyalipan Kristus kembali? Manusia dikembalikan kepada panggilannya sebagai umat Allah, umat pilihan Allah. Kita harus mengingat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan panggilan yang harus dia nyatakan dalam hidupnya. Dia menjadi makhluk yang terhilang, tidak mengalami keselamatan, dia dihukum dosa dan segala macam. Tetapi oleh karena penyalipan Kristus, manusia dikembalikan panggilannya sebagai umat Allah. Umat Allah yang menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi umat kesayangan Allah, yang mengalami berkat, yang mengalami perlindungan, yang mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hari. Nah, kita mungkin lihat bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dikembalikan kembali kepada panggilan. Ketika di Mesir dia menjadi budak, ketika keluar dari Mesir dia menjadi orang merdeka, dan panggilannya jelas, yaitu supaya bangsa Israel menjadi panggilannya, yaitu supaya bangsa-bangsa lain mengenal siapa Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Dan demikian pula dengan kita. Ketika kita diselamatkan oleh Kristus, ketika kita mengalami pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Kristus, artinya bahwa panggilan kita dikembalikan lagi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus mengingat bahwa kita di dunia ini bukan hanya hidup, bekerja, berkeluarga, kemudian beraktivitas, bekerja dan mati, sudah dikubur dan that's it. Tidak seperti itu. Ada panggilan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, yaitu panggilan untuk mengabarkan sukacita, panggilan untuk menjadi umat kesukaan Tuhan, panggilan untuk menjadi messenger atau messenger dari Tuhan. Gereja kita mulai Pentakosta kita adalah messenger third of Pentecost. Kita percaya itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi saya mengingatkan buat kita bahwa kematian Kristus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Manusia dikembalikan kembali kepada panggilan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, penyalipan. Apa arti penyalipan yang ketiga? Salib memberikan pembebasan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus percaya. Ketika Yesus mati di kayu salib, artinya segala sesuatu itu dibebaskan dalam nama Yesus. Kalau kita lihat bagaimana Yesus membebaskan, kita mungkin melihat ketika Yesus disalib, ada dua orang penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus. Satu orang menghujat Yesus, satu orang dia berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau di dalam Firdaus. Yesus berkata, hari ini engkau di taman Firdaus. Apa artinya? Bahwa ketika salib itu memberikan pembebasan buat orang-orang yang mau rela mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita harus percaya itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa maksud pembebasan? Ketika salib Kristus itu ada, ketika kematian Kristus itu ada, artinya memberikan pembebasan dari kutuk.
kutuk dipatahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Kutuk itu dipatahkan. Harusnya kita ini mengalami kutuk, yaitu kutuk untuk hidup, untuk mati kekal selama-lamanya. Tapi oleh karena Kristus Yesus, kutuk itu dipatahkan, kutuk itu dikalahkan, dan kita menjadi orang-orang yang mengalami kehidupan kekal. Selanjutnya apa? Pembebasan dari apa? Pembebasan dari sakit penyakit. Sakit penyakit. Kita percaya bahwa di kitab Yesaya 53 berkata bahwa oleh karena bulu-bulu Tuhan seluruh sakit penyakit disembuhkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menanggung seluruh penderitaan, seluruh sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Percayalah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika sakit penyakit itu ada, ketika kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa darah Kristus, penyakit itu disembuhkan. Hari-hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, negara kita sedang dilanda wabah virus corona, dan hampir kurang lebih 2.000 lebih orang sudah terinfeksi oleh virus corona itu, dan ada sekitar 200-an orang yang meninggal. Mungkin jumlahnya bisa bertambah, tapi juga ada juga yang sembuh, sekitar 190-an lebih yang sembuh. Tapi itu membuat kita takut, membuat kita was-was. Apakah penyakit itu akan membinasakan kita dan atau tidak? Tapi saya mau katakan begini Bapak dikasih Tuhan, virus itu boleh ada, corona boleh ada, mungkin menjangkiti mungkin hampir di seluruh bagian muka bumi ini. Tapi saya percaya Bapak dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang terinfeksi oleh virus ini atau mungkin sakit penyakit yang lain. Saya mau katakan begini, bahwa oleh karena darah Kristus, segala sakit penyakit kita disembuhkan oleh darah Kristus. Kita harus imani Bapak Ibu, dan kita mungkin banyak lihat kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, bagaimana dia disembuhkan dengan caranya yang gaib oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa dikasih Tuhan, bahwa kematian Yesus di kayu salib itu memberikan pembebasan buat setiap kita dari segala sakit penyakit kita. Kita harus percaya bahwa sakit penyakit kita akan ditebus oleh darah Kristus, akan disembuhkan oleh darah Kristus. Ketika kita menumpang tangan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kita sembuh Bapak dikasih Tuhan. Ketika kita mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul untuk sakit penyakit sudah beberapa bulan, mungkin bertahun-tahun, percayalah Bapak dikasih Tuhan, darah Kristus itu membebaskan kita dari segala sakit penyakit. Oleh karena bulu-bulu Tuhan, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Kenapa? Yesus menanggung seluruh penderitaan kita. Yesus menanggung seluruh sakit penyakit kita. Sehingga apa? Segala sakit penyakit kita dibebaskan oleh darah Kristus. Bapak dikasih Tuhan, kita harus percayakan kebenaran ini. Jangan takut dengan sakit penyakit. Kita pasti punya Tuhan. Darah Kristus, darah yang membebaskan, darah yang menyembuhkan itu akan mengurapi kita dan membebaskan kita dari sakit penyakit. Jangan takut dengan virus yang sedang heboh hari-hari ini. Percaya kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan, darah Kristus menutup bungkus dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Kita berdoa buat anak-anak kita, buat keluarga kita untuk ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Dan kita terus berdoa juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, buat orang-orang yang sedang mengalami sakit terinfeksi virus corona hari-hari ini, supaya oleh karena darah Kristus mereka disembuhkan. Buat orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus, mereka dijamah oleh Kristus mulai anak-anak Tuhan yang mungkin mendoakan mereka Bapak dikasih Tuhan. Selanjutnya, penyaliban Kristus membebaskan dari apa? Dari kematian kekal Bapak Ibu. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah ada hukuman yang menanti, yaitu hukuman kekal, yaitu kematian kekal. Apa artinya bahwa ketika kita mati, kita akan mengalami penyiksaan selama di api neraka. Tapi oleh karena darah Kristus, oleh karena penyaliban Kristus di kayu salib, kita semua memperoleh kehidupan kekal. Semua kita memperoleh kehidupan kekal. Semua kita mengalami pembebasan dari Kristus. Kita yang harusnya mati tapi akhirnya mengalami keselamatan, mengalami kehidupan kekal. Dan itu hanya bisa dilakukan atau dijalani oleh karena kita percaya, mengaku dalam mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kristus membebaskan kita dari kematian kekal. Kematian kekal itu diganti dengan kehidupan kekal. Kita percaya bahwa kita sebagai umat Tuhan, kalau ditanya, ketika kita mati dipanggil masuk mana? Saya percaya kita harus dengan yakin berkata bahwa kita masuk surga. Kenapa? Karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak ini kasih Tuhan, kita tahu bahwa penyaliban itu adalah berkat terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan besar berkata bahwa mujizat terbesar itu bukan sembuh dari sakit penyakit atau mungkin diberkati dengan banyak uang, tapi
mujizat terbesar adalah ketika kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita adalah orang yang diselamatkan oleh Kristus. Untuk itu Bapak Ibu kita harus tetap semangat. Kita harus benar-benar mengakui bahwa salib Kristus itu membuat kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kematian Kristus di kayu salib adalah anugerah bagi umat manusia untuk menerima keselamatan kekal bagi kita. Ingat sekali Bapak Ibu, kematian Kristus adalah anugerah bagi umat manusia untuk menerima keselamatan yang kekal. Salib Kristus memberikan semangat kepada kita untuk terus mengabarkan karya keselamatan itu. Kita adalah orang-orang yang mengalami keselamatan Kristus, dan keselamatan itu harus kita tularkan. Keselamatan harus kita beritakan kepada orang-orang yang belum mengalami keselamatan itu. Itu panggilan kita, itu tugas kita untuk mengabarkan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap dosa manusia dan membuat manusia yang percaya akan Kristus Yesus menjadi umat yang kepunyaan Tuhan dan mengalami kehidupan kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan begini Bapak Ibu kasih Tuhan, salib Kristus itu membebaskan kita dari penderitaan kita, mengangkat derajat kita. Tuhan memuliakan kita. Mungkin secara ekonomi kita diangkat Tuhan sedikit demi sedikit. Kenapa? Kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Salib Kristus, kematian Kristus di kayu salib itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya di muka bumi ini. Tidak ada nama lain di kolong langit itu yang namanya bisa menyampaikan kecuali Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui momen Jumat Agung ini saya mengingatkan buat setiap kita, jangan takut Bapak Ibu. Kalau engkau sedang mengalami sakit penyakit, saya percaya bilur Yesus Kristus menyelamatkan, menyembuhkan saudara, menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan berat dalam kehidupanmu, masalah rumah tangga, ekonomi, saya percaya Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus akan menyelamatkan kita, akan membebaskan kita dari segala pergumulan kita. Percaya Bapak Ibu, hari ini percaya, imani bahwa Yesus Kristus berkuasa atas itu. Darah Kristus membebaskan kita dari segala penderitaan, dari pergumulan kita. Pergumulan boleh ada dalam hidup kita, tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya bahwa Yesus Kristus, darah Yesus, kematian Kristus akan membuat kita mengalami breakthrough, akan memberikan kita mengalami pertolongan, mengalami jalan keluar yang dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui Jumat Agung ini kita diingatkan kembali untuk sungguh-sungguh melihat bagaimana karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah kita harus bangga jadi umat Tuhan. Kita harus bangga jadi orang Kristen. Sehingga apa? Kita mau hidup bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak hidup main-main. Kenapa? Karena darah Yesus mahal harganya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga apa? Kita harus menghargai karya keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan, jangan main-main lagi. Jangan hidup sembrono. Hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya firman ini menguatkan hati dan pikiran kita. Dan saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, lewat momen Jumat Agung ini, saya juga mengajak kita untuk mengingat kembali akan kematian Kristus di kayu salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh akan mengalami tubuh dan darah Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih, saya akan mengajak buat setiap kita untuk mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang bisa di rumah bisa mempersiapkannya, boleh dengan mungkin tidak ada anggur, tapi boleh pakai teh dengan biskuit atau roti atau apapun itu, supaya kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya akan memimpin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengangkat roti di tangan kita, lewat kepala kita, dan saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari angkat roti di atas kepala kita, di tangan kanan kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus dalam hidup kita, di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita, di atas kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan.
Demikianlah ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima darah Kristus di dalam nama Yesus. Saya percaya Bapak ini kasih. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, artinya kita bersatu dengan Kristus. Artinya percayalah bahwa segala sakit penyakit kita, segala pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, saya percaya semua sudah diselesaikan oleh darah Kristus, oleh penyaliban Kristus di kayu salib. Bapak ini kasih Tuhan, mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya percaya mulai Jumat Agung ini ada berkat yang Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bapak dalam nama Yesus kami berdoa bahwa bersyukur kalau Tuhan memberikan Yesus Kristus buat kami. Terima kasih buat kematian Yesus Kristus. Terima kasih buat salib yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena salib Kristus kami mengalami keselamatan kekal, kami mengalami hidup kekal, kami mengalami pembebasan dari segala kutuk, segala sakit penyakit dan juga dari kematian kekal. Kami percaya Tuhan, oleh karena darah Kristus Tuhan, kami semua diselamatkan menjadi umat kepunyaan-Mu, dan kami memiliki panggilan yang khusus untuk kami sungguh-sungguh menjadi umat kepunyaan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya tolong bangsa dan negara kami dari segala wabah virus corona ini. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati bangsa ini. Pemerintahan kami Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan akan membebaskan bangsa kami dari segala virus corona. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan. Kalau saat ini mungkin masih ada yang mungkin bergereja di rumah, beribadah Tuhan, tapi kami percaya kasih anugerah menolong memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang sakit corona maupun sakit penyakit yang lain. Kami percaya berdoa dalam nama Yesus, karena darah Kristus semua disembuhkan di dalam nama, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak dikasih Tuhan, saya mau katakan selamat Jumat Agung, dan saya percaya kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat. Haleluya.